Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to MD's channel, the channel that always serve you with education and entertainment. Still with me, MD or Miss Dayang Suryani. Well, today we're going to study about how to vary words in English. So, check it out. Oke guys, hari ini kita akan mendiskusikan tentang tips bagaimana membedakan kata-kata dalam bahasa Inggris. Kita lihat ya, mungkin selama ini MD maupun kalian semua punya kesulitan nih dalam menggunakan kata-kata tertentu dalam percakapan bahasa Inggris atau dalam tulisan-tulisan berbahasa Inggris. Nah, di sini MD kasih tahu dulu nih gimana cara membedakannya ya guys. Baru kita coba untuk membuatnya dalam kalimat. Oke, kita lanjut ya guys. Di sini untuk kata pertama, perbedaan antara kata can I dengan may I ya, kita lihat ya. Jadi kalau can I ini kita cocokkan dulu dengan konsepnya nih guys. Can ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan baik fisik maupun mental nih guys. Nah, ini contohnya, can you do the international dance form? Nah, ini adalah sebuah kalimat yang menunjukkan kata can I atau can you. Pokoknya kalau subjek yang bisa digunakan bisa can I atau can you atau yang lain ya. Atau bisa juga nih guys, bisa menggunakan sebuah kalimat seperti ini nih. Misalnya, can you swim? Can you swim in the ocean? Nah, kenapa enggak? Kalau kita punya kemampuan secara fisik, kita bisa tunjukkan dengan kata-kata atau kalimat dengan menggunakan can I atau can you. Nah, di sini juga ada kata may I yang biasanya nih guys digunakan untuk meminta izin guys atas sesuatu atau kemungkinan ya. Kemungkinan akan pergi kemana seperti itu ya, atau ingin izin nih guys untuk pergi ke suatu tempat. Ini contoh kalimatnya nih guys. May I go to the birthday party tonight? Nah, ini biasanya kalimat-kalimat yang diutarakan oleh anak-anak remaja kepada orang tuanya ya. Entah apakah mereka dibolehkan atau tidak. Nah, kita lanjut guys. Sekarang perbedaan antara very dengan to. Seperti kita ketahui bahwa kedua kata ini memiliki makna yang sama, yaitu sangat. Nah, kalau very ini biasanya digunakan untuk menunjukkan makna yang positif, bisa juga negatif guys. Ya, biasanya juga itu kata ini ditulis setelah artikel tuh biasanya nih guys. Nah, tapi kalau contoh ini kita lihat ya, apakah setelah artikel? Ya, kita lihat the tea is very hot to drink. Kata ya the tea. Nah, ini kalau ini kan the artikelnya ini ada di sini nih guys. Nah, the tea is very hot to drink. Oke. Nah, teh ini sangat panas untuk diminum. Jadi biarkan hangat dulu guys ya. Nah, the-nya ini artikelnya. Nah, baru very-nya ini ya, ini yang untuk menandakan bahwa tehnya itu sangat panas ya guys. Jadi very-nya diikuti atau ditulis setelah artikel the. Oke, kalau di sini kan contohnya ya guys ya. Jadi bisa bisa the gitu ya guys. Oke, untuk to-nya nih guys. Nah, kalau to ini biasanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sangat negatif. Oke. Nih contoh kalimatnya nih guys. It's too cold out to play. Oke. Jadi sangat dingin guys kalau ingin bermain di luar gitu ya. It's too cold out to play. Jadi kalau masih dingin di luar ya jangan bermain ya guys ya. Nah, seperti ini contohnya guys ya. Boleh juga yang sekiranya pas dengan konsepnya nih guys. Nah, sekarang ini ada kata for dengan since. Kalau for artinya selama guys. Kalau since artinya sejak ya. Atau bisa juga sih guys karena ya. Tapi itu di lain hal guys. Nanti kita bicara yang lain lagi ya. Sekarang kita fokus ke sini dulu. Nah, kalau kata for biasanya diikuti oleh panjangnya waktu, bisa juga tahun, bisa jam ya, atau waktu yang lama atau yang waktu tertentu nih guys. Nah, kalau penggunaan since itu juga diikuti dengan point in the time past. Jadi waktu juga yang lama nih guys ya, yang sudah terjadi, dan bisa juga diikuti oleh waktu atau jam ya, dan bisa diikuti bulan, bisa diikuti juga oleh tahun. Nah, ini contohnya guys untuk yang penggunaan kata for. She waited at the station for 2 hours. Dia sudah menunggu di stasiun selama, jadi artinya selama 2 jam.
Nah, kalau yang contoh kedua guys, she is working. She is working. Oke, kita lihat lagi di sini. She is working since 7 a.m. Dia sudah bekerja sejak jam 7 pagi guys. Nah, di situ ya guys letak perbedaan antara for dan since. Kita lanjut ke perbedaan antara refuse and deny ya. Kalau refuse menolak, deny juga menolak guys. Cuma di sini lebih terkesan ini menolak secara total. Kalau refuse ini mungkin menolak pada saat tertentu saja nih guys ya. Oke, the word refuse is used in the sense of turning down or an offer or a chance. Jadi dia menolak sebuah kesempatan nih guys ya. Jadi he refused the help of his brother. Again, he refused the help of his brother. Dia menolak bantuan dari saudara laki-lakinya. Jadi ini kata yang tepat untuk digunakan dalam kalimat ini adalah refused, bukan deny ya. Nah, kalau untuk kalimat kedua, the word deny is used in the sense of not accepting an allegation or a fact. Nah, kalau kata deny ini guys digunakan ya untuk menolak ya sebuah tuduhan atau kenyataan. Dia tuh menolak, mengingkari ya artinya. Mengingkari tuduhan atau kenyataan. Nih contohnya nih guys. She denied the fact. Dia mengingkari kenyataan itu ya. Oke, ya. Jadi inilah antara penggunaan refuse and deny. Nah, kita lanjut nih guys ke kata perbedaan antara between versus among. Nah, kalau between ini biasanya digunakan ketika kita merujuk kepada dua hal. Dua hal yang secara identitas itu terpisah guys. Oke, ya. Nah, bisa berupa kelompok ya atau keramaian ya. Oke, ya. Jadi letaknya terpisah nih guys. Jadi identitasnya pasti berbeda. Makanya kita kalau menggunakan kata between nih guys, kita harus rujukannya kepada dua hal yang berbeda. Bisa jadi identitas, bisa jadi kegiatan, atau bisa jadi benda-benda tertentu nih guys ya. Nah, di sini contoh kalimatnya guys, he was dancing between Billy and Tom. Nah, berarti si cowok ini dia menari di antara posisi Billy dengan Tom ya, posisi Billy dan Tom di sini ya guys ya. Oke. He was dancing between Billy and Tom. Nah, kalau penggunaan kata among guys ya berbeda dengan kata between. Nah, kita lihat dulu konsepnya guys. Nah, kalau among ini digunakan untuk mendeskripsikan hubungan yang tidak terdefinisikan nih guys, atau hubungan secara kolektif, dia secara perkelompok gitu hubungannya secara umum ya. Nah, biasanya juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang merupakan bagian dari sesuatu itu sendiri dan dia ada di sekitar kita. Ini contohnya ya. She was walking among the big stars. Dia sedang berjalan di antara bintang-bintang yang terbesar ya guys ya. Nah, seperti ini. Jadi penggunaannya juga jarang sih dilakukan oleh para penutur-penutur kita ya sebagai non-native speaker. Tapi ini bisa menjadi konsep baru buat kita guys supaya kita mendapatkan ilmunya. Oke guys, di pertanyaannya guys. Oke. Nah, tadi kan Miss Daeng sudah jelaskan nih guys perbedaan kata-kata tersebut. Nah, giliran kamu nih guys untuk menulis sebuah kalimat. Tentu saja kalimatnya harus berbeda guys dengan kalimat yang MD sampaikan tadi ya, dan coba untuk menjelaskannya di YouTube comment spot ya. Jadi kalian buat dulu kalimatnya sesuai dengan kata-kata yang sudah MD paparkan tadi. Nah, kemudian setelah kalian tulis melalui comment spot on my YouTube channel, kirim segera ke tempat penugasannya yang ada di Teams. Okay guys, hope you can understand my material and good luck. Stay healthy and keep inspiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you later. Bye-bye. Hi Andy, I'm Molia. First of all, I would like to congratulate you for the award on Outstanding Teacher at BIS Kalimantan Education Award. And thank you very much for today's lesson. This is very interesting for me because it can improve my reading skills, and I'm also waiting for other interesting progress from you. Thank you. Hi ma'am, thank you for the lessons today. From this assignment, I learned many things, especially how to pronounce, speaking, and reading English well. And the most important thing is to practice my confidence to speak English. Bye. Love you.